hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terus mereka tuh kayak kebayang-bayang kesannya tuh mereka tuh, gue bisa Kilas ngebayang balik. mereka tuh kilas balik mungkin ngerasa itu adegannya kayak mereka mau mati ya. Ibaratnya ya Betul. mau mati terus anaknya juga bilang kan, mana cahaya kilat, sampai bilang gitu kan. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung seorang sobat saya lagi nih, yakni admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo, ketemu lagi nih Mas. Iya, kita ketemu lagi ya. Bahas sebuah film epic nih ya hari ini ya. Film Kiamat. Film kiamat, waduh, waduh. Nah, ini film ini nih dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, dan Roger Del Floyd nih. Judulnya Greenland. Walah. Nah, film ini nih asal tahu aja nih sebagai informasi bahwa disutradarai oleh Rick Roman Ward yang ternyata udah pernah bekerja sama loh dengan si Butler ya di film Angel Has Fallen, sama di sequelnya nanti nih Night Has Fallen juga nih. Iya, Nah, dia sutradara film Buried juga ya. bukan sutradaranya dari Burit, tapi itu penulis skenario-nya yang sama. Oh, penulis skenarionya. Oh ya sih, itu tuh siapa namanya? X Paling ya. Betul. Iya, iya, iya. Salah. Justru gue bingung nih, lo kok sutradarai Burit nih, setahu gue bukan nih. Okay. Tapi dia main dia juga saudara sebelum yang Angel Has Fallen, yang itu tuh Mas, Shot Caller ya. Itu juga bagus tuh filmnya tuh. Oh, suka nonton beliau punya film ya? Iya, nggak sengaja, itu nggak sengaja. Waktu itu pernah nonton, terus gue liat, dia saudara. Shot Caller yang kemarin tentang itu. Oh itu, mati gue, itu bagus tuh film tuh. Kalau Shot Caller gue belum nonton, malah gue nonton itu yang si Dwayne Johnson tuh, yang apa Snitch ya, betul. Oh Snitch ya, Snitch. Snitch itu kelam banget tuh. Snitch dia juga tuh yang sutradarain tuh. Nah, tapi ini gimana? Di film Night Has Fallen kayak masih rumor ya kayaknya ya. Ya mungkin ya masih rumor, soalnya kan juga masih dalam penjajakan kayak ini. Tapi ya sepertinya sih kemungkinan sih dia sih. Ya. Nah, kemungkinan sih dia ya. Karena kayak chemistry-nya dengan mengarahkannya si Butler itu. Gerard Butler kayak udah kayak si Johnny Depp sama ya? si ini ya. Iya. Tim Burton ya. Tim Burton iya. Nah, gimana nih? Udah nonton filmnya belum nih, Greenland? Baru aja Mas, 1 jam lalu aku baru selesai. Tapi kan tadi kan aku ada tuh screen capture Mas tuh sambil nonton tuh. Sebenarnya sih tadi sempat ketiduran sedikit sih Mas. Jujurnya sempat ketiduran pas 1 jam. Kan filmnya 1 jam 59 menit ya filmnya ya. Kenapa nih? Ke 1 jam sempat ketiduran, akhirnya gue sambungin lagi sih, tapi gue sambungin lagi. Kenapa? Habis begadang apa gimana? Enggak. Nontonnya cukup khidmat sih, cukup fokus sebenarnya sih. Tapi memang tadi ada itu Mas apa namanya ya? Ya tiba-tiba Toto udah habis gitu, pas gue udah habis. Gue ulang lagi ke 1 jam, tapi nggak gue ulang dari awal, dari 59 kira-kira itu. It means jadi ya Mas ya, it means ya. Tapi menurut gue ya it means kalau gue sampai ketiduran, filmnya sih ini jujur ya gue nantikan banget sih Mas. Sebelum ini gue nantikan bahkan dari 3 bulan lalu tuh gue nantikan banget film tema-tema disaster ya, tontonan bencana alam ya. Ya gimana ya, kalau menurut gue filmnya kayak film ini hidup ya, sedikit lebih hidup ketika tuh baru masukin 1 jam 15 menit ya Mas ya. Kalau menurut gue ya, jadi menit 1 jam 15 itu harusnya tuh di awal gitu. Jadi kayak yang awal-awal tuh cerita-cerita di awalnya tuh kayaknya terlalu ini ya, kalau menurut gue ya, terlalu sedikit pace-nya kelambatan ya. Jadi si Gerard Butler tuh kurang terasa spesial di sini. Kalau selama 1 jam 15 menit di awal itu, mungkin benar maksudnya tuh dia mau ceritain terus gimana dia akhirnya terpisah sama keluarganya, perjuangan dia tuh gimana. Tapi kayaknya hampir sama kayak Geostorm ya, maksudnya tuh jadi terlalu ini Mas, di 1 jam 15 menit awal tuh kayak terlalu pace-nya tuh terlalu slow ya menurut gue ya, terlalu kayak agak kehabisan ide gitu. Si sutradara masih
Gerard Butler juga nggak teruji gitu, jadi dia nggak ada yang strength-nya tuh di 1 jam 15 menit itu, kayak memang dibalik ceritanya untuk apa namanya istilahnya penggalan cerita di awal, premisnya mungkin mau dibikin lebih drama ya, unsur dramanya kali ya, unsur survive sama keluarga. Tapi kalau menurut gue kayak sedikit agak lambat ya Mas ya. Kalau menurut gue sih sedikit di bawah ekspektasi jujur aja kalau bisa ditanya. Mungkin secara nggak keseluruhan. Mungkin nggak karena lu sudah berekspektasi bahwa akan mendapatkan sebuah film bencana alam yang wah, dan nanti lebih fokus ke bencana alamnya atau penanganan bencana alamnya. Nah, kalau di sini kan kalau kita seperti yang tadi yang kita ngomong di awal ini kan penulis ceritanya kan si Chris Sparling nih. Nah, si Chris Sparling ini kan tadi itu udah menulis skenario seperti Buris, ATM, The Sea of Trees, Dawn of a Dark Hall ya kalau nggak salah ya. Terus dan kalau kita lihat dari track recordnya itu film-filmnya itu lebih ke thriller ya. Kayak membangun misteri itunya ya, membangun sebuah ceritanya lebih ke arah itunya. Betul. Ya. Jadi kalau pertama kali kan gue kan emang nggak lihat siapa sutradaranya, maksudnya siapa itu penulis ceritanya. Tapi setelah gue nonton, gue memang dapatkan film ini memang film bencana alam, tapi tidak berfokus kepada bagaimana cara dari bencananya, atau yang kedua itu bagaimana cara mengatasi bencananya, tapi lebih ke how to survive this bencana ini, this disaster. Jadi dan prosesnya nih, dan dilihat ini apa nih yang mencekamnya, ternyata itu bukan bencana kiamatnya, tapi itu terpisahnya dan orang-orang yang mereka temui. Itu sih kalau yang gue tangkap dari ini. Dan memang sih beberapa nih kan kalau gue lihat dari teman-teman gue nih udah pada nonton ini kurang lebih barengan sama gue lah ya. Mereka itu ada pro kontra nih. Ada yang mereka itu kurang suka karena ini kok film bencana alam kok sedikit banget istilahnya memfokusnya terhadap bencananya. Tapi ada yang suka ini karena mereka itu dapat nih. Dalam arti ini karena mereka ini melihat ini proses how to survive-nya. Dan itu proses bagaimana kita berrespon terhadap bencana ini, seperti itu. Nah, ini kalau gue pribadi sih cukup suka sih dibandingkan film Geostorm. Termasuk suka sih gue bilang sih dibandingkan Geostorm. Justru terbalik nih, kalau waktu itu kan lu kan suka dengan Geostorm ya. Iya. Nah kalau gue terbalik, gue malah nggak terlalu suka dengan Geostorm. Tapi gue suka yang ini, gue suka nih. Nah ini kan kebalikan dari lu nih, karena mungkin kan tadi gue bilang itu lu berekspektasi aduh ini kok bencananya cuma gini aja, kok cara nangannya gini aja, mungkin gitu ya. Dan si Gerard Butler jadi seperti kurang spesial gitu gue rasa ya, karena dia emang kan gaya dia kan ciri khas spesial dia kan geradak dulu deh, orang yang panik kan orang panik, orang yang kayak tuh nggak bisa ternyata kok di cerita-cerita yang sering dia main kan emang karakternya tuh emang harus itu, atau nggak harus ada istilahnya kalau si Gerard Butler paniknya tuh tingkat tinggi, dia punya panik kan tingkat tinggi tipenya gitu ya, dia bisa solve the problem tersebut kan biasanya kan. Nah di film ini kayak gue liat dia sedikit kurang pas di 1 jam pertama ya. Mungkin kalau justru ini yang gue tangkap ini dibuat semanusiawi banget sih menurut gue sih. Kalau menurut gue nih ya, berusaha untuk dibuat tidak terlalu superior, terlalu superhero. Soalnya kan kalau kita lihat, ya. Iya betul, dan dia itu sebagai manusia yang seperti kita ini ada kalanya memang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam arti walaupun ya tanda kutip itu dia bisa ngelihat ini bensin nih, walaupun itu juga oke lah, itu masih bisa ditolerir, tapi di balik balik itu kan dia kan termasuk yang bisa terluka ataupun bisa nggak super power, dan ini dibagi dengan perannya itu dengan sang istri. Menurut gua sang istri juga kan perannya cukup banyak juga di sini nih, perannya cukup krusial juga dia ya. Yes, dan itu cukup kuat menurut gue sih kedua orang ini. Bahkan untuk sang anak pun yang tadi gue itu si Roger Dale itu pun
Itu kenapa tanda kutip saya sebut itu ya karena di sini juga dia berperan juga penting Iya dan sih. memang itu dia itu memang bukan hanya tempelan aja kalau menurut gue ya seperti itu. Jadi kalau mereka yang mengharapkan mendapatkan sebuah film yang kayak 2012 atau yang Armageddon dan lain-lain tuh yang mementingkan bencananya itu mungkin akan sedikit kecewa ya, bener ya? Seperti yang Mas alami ya. Kayak soalnya gini, soalnya menurut gue ini film sedikit ada kesamaan cerita ya, sama filmnya Tom Cruise, Mas. Tom Cruise. War of the World. World of the World. Ada kemiripan kan, dia membangun sebuah sama anaknya, terus membangun proses juga kan sebenarnya kan. Tapi kayak gue compare, gue ingat-ingat walaupun itu udah 10 tahun lalu, gue liat ini kayak kalah superior gitu sama aktingnya si Tom Cruise, sama ceritanya si Tom Cruise sampai membekas sampai sekarang tuh. Karena itu dia yang tadi gue bilang itu War of the World itu hampir sama kan. Tapi dia berfokus itu banyak juga adegan-adegan yang super wahnya terhadap bencana atau invasi daripada alien itu. Kalau di sini kan kalau bencana alam kan bencananya yang benar-benar difokusin nih. Nah, kalau di sini kayak bencana ini ya, kayak yang kejadian benar-benar nyata ya, istilah mungkin yang ini ya. Betul. Jadi nggak kalau ini kan mungkin kan bisa ini meteor datang, kita akan mengirim astronot ya kan kayak Armageddon atau Deep Impact kan gitu ya. Nah kalau ini kan nggak sama sekali ya, emang dalam dunia nyata mungkin nggak bisa tuh. Jadi seperti itu, ngerti ya. Tapi yang kita harapkan tapi kayak terasa penggalan ceritanya kurang kuat ya. Kenapa dia akhirnya kepilih? Terus gimana dia tahu tanggal itu kenapa dia bisa dipilih? Terus di awal ngeceritain tuh Greenland-nya seperti apa, bunkernya itu orang masih tanda tanya juga. Kenapa dia bisa di itunya kurang ini kata gak Mas? Kurang dispesifikin gitu. Nah kalau kayak gitu kan kenapa dia dipilih ya karena kan dia kan arsitek kan. Kalau nggak salah disebutin yang pas dia lagi di itu yang lagi di akhir film menumpang. di akhir film itu kan emang dikasih tau kan, karena dia orang-orang seperti ini yang dibutuhkan memang seperti itu kan. Betul. Arsitek orang-orang yang konstruksi gitu ya, dokter segala macam itu yang dipilih kan. Dan soal Green Line-nya itu memang kan dari awal kan dibilang kan rahasia, memang sengaja nggak ada ini. Nah itu dia tuh sengaja emang bukan fokusnya itu ke tempatnya itu, ngerti gak? Yang dari awal nih, tapi kita ingin difokuskan itu pencarian antara suami, istri dan anak dulu nih. Baru jadi gregetan ya. Nah itu dia tuh. Nah sekarang jadi kesannya keluar konteks gitu. Jadi ini kayak unsur psikologis dramanya yang saling berpencar itu jadi masalah ya. Betul ya, karena kalau gue lihat sih emang ya mungkin itu tipe-tipenya dari si Chris Farley ya, emang mungkin fokusnya kan ke situ. Jadi ya ternyata itu pas kita baca si Chris Farley oke. Jadi apa yang gue tangkap itu memang apa yang dia ingin sampaikan memang gue pribadi tangkap sih. Membangun ceritanya ya. Tapi kalau kita compare lagi sama Buried, walaupun itu membangun cerita juga, tapi kan itu tegang kan. Maksudnya tuh unsur ketegangannya cukup dapat sepanjang film ya, Buried ya. Iya betul. Nah, sedikit gue sayangkan sih. Maksudnya tuh kalau gue jadi sutradara ya, misalnya Mas coba bikin, menurut Mas yang bagus gimana? Menurut gue kalau gue disuruh kasih ide revisi, gue akan coba mulai tuh dari menit 1 jam itu, ketika dia udah ketemu bertiga, udah masing-masing bertiga, terus gimana survive yang ketika dia menuju tempat tersebut gitu. Menurut gue tuh asal titik beratnya tuh di situ dulu. Walaupun memang kata si Mas Bebe, kalau gitu berarti lu cuma mau disasternya doang dong, kayaknya adegan dengan disasternya doang. Nggak juga, tapi
kayaknya di 1 jam awal itu kayak terlalu apa ya, pace-nya Mas, terlalu sayang gitu, sia-sia gitu sekelas si Gerard Butler terlalu dibikin temponya terlalu agak lambat ya, sama akhir ujung-ujung ketemu juga atau gak ujung-ujung ketemu juga dengan cara kayak gitu, kayaknya ujung-ujung ketemunya tau gak Mas, kurang Nah, indah gitu loh ya, kurang nah, indah ketemunya gitu. nah, hal itulah yang nanti ini gua anggap Akan itu sebagai kelebihan meng- ataupun kekurangan dari film ini sendiri nih. Menjadi satu nah kelebihan, tapi ini menjadi bumerang, menjadi kekurangan nih. Nah, sekarang mm, sebelum kita ngomong itu, sekarang aku mau nanya dulu nih. Lu kan udah nonton ini nih dan lu merasa ya kurang kurang nyaman nih. kurang. Tapi ada gak yang bagus dari film ini kalau menurut lu? Sejujurnya bagusnya ya sebenarnya tuh pas 1 jam 5 menit sampai habis ya tuh bagus sih, gue suka sih walaupun nggak terlalu menitik beratkan ke disasternya ya, itu Hmm. bagus bagi gue tuh. Kita tuh udah berjalan tuh pace-nya tuh seimbang tuh, pace-nya tuh Hmm. sampai temponya tuh seimbang, itu kan walaupun kan nggak terlalu kita lihat apa disasternya kan. Nah Hmm. itu menurut gue bagus kalau coba dari menit awal tuh temponya tuh kayak gitu dijaga gitu loh, Nah, dari situ sih. gue sebaliknya dari lu Mm, nih. Kalau gue justru mm. suka yang gue menurut gue bagus dari film ini ya Awal karena malah film ya. enggak, justru karena film ini bukan berfokus pada kiamatnya, tapi membidik atau memperlihatkan orang-orang yang berubah nih, dari baik menjadi jahat misalnya kan, karena disaster ini nih, atau dari Mm, jahat menjadi baik, seperti misalkan kalau ini ya dianggap spoiler mungkin kali ya, yang mm. pasangan itu tuh, yang pasangan yang memberi tumpangan ya kan, Iya. awalnya baik tapi ternyata setelah tahu itu jadi jahat. Atau Mm. misalnya sebaliknya perampok yang di minimarket, Kulis padahal hitam, dia kulis jahat hitam. nih. Betul, dia Ya, jahat nih, merampok nih, tapi melihat itu akhirnya dia tahu, oh ya udah baiklah, nah disuruh pergi kan. dibangunin ya. Mm-mm. Nah, tapi ada juga yang baik tetap baik ya, kayak pasangan itu, tapi sang istrinya nih, ya dia emang baik dan tetap menjadi baik, ngerti gak? Mm-mm. Nah, kalau itu sih kalau menurutku yang bagus nih. Nah, tapi kekurangan dari film ini, nah ini emang ada nih. Justru menurut gue ini di babak ketiganya itu terlalu buru-buru nih. Wah, mau kiamat nih. Wah, nama apa? Kita harus menemukan eh, lapangan terbang. Wah, gini gini gini. Nah, ini kan pace-nya kok buru-buru nih, ngerti gak? Itu Tiba-tiba juga nih, sih. nah itu tiba-tiba buru-buru tuh. Wah, ini kita dikejar-kejar waktu nih. Selain itu, yang kekurangan dari film ini nih, yang kadang-kadang ini yang membuat gue paling sebel lah, istilahnya Mm-mm. paling gregetan. Ini kok ada kejadian-kejadian atau kebodohan-kebodohan gitu, keputusan-keputusan bodoh yang menyebabkan masalah, misalnya aduh ngambil selimut obatnya jatuh, terus habis itu kenapa misalkan misalkan kalau obatnya jatuh, ngapain ngapain ngambil, mendingan tanya ke petugas, misalnya nanya ke petugas, di sini ada obat diabetes gak, tapi ternyata pas dia ngomong malah dia izin, dia pergi dulu ya, ada yang ketinggalan, terus istrinya malah ngomong kan, dan ternyata itu malah jadi Bumerang. bermasalah lagi. Jadi kerja dua kali jadi. Iya, jadi itu pasti ada beberapa keputusan-keputusan bodoh itu yang membuat gue gregetan gitu. Aduh, ini kok film kok Hmm. dibuat sengaja dibuat keputusan bodoh gini jadi panjang-panjang gitu. Iya, nah itu salah satu sebabnya juga. Terus itu apa menurut gue juga apa namanya tuh, intrik intrik premis yang tentang gelangnya itu juga kayaknya di awal kayak ketat banget, tapi buktinya pas dia udah ke Greenland tersebut udah nyampe, kayak kesannya tuh semua orang yang penting bisa nyampe situ selamat, tau gak? Nah, Berasa mungkin kan. betul. Nah, kalau yang itu sih kalau menurutku sih ya manusiawi sih, dalam arti ya udahlah, nah saya daripada saya Nggak ada ya. petugasnya daripada nggak ada, atau mungkin yang datang ternyata itu lebih sedikit daripada yang nyampe, ternyata kan itu kan banyak yang di awal film kan dia kelihatan meledak semua kan, satu pesawat sebenarnya tuh atau sebenarnya tuh pas tiga pas pesawat. lagi mau itu tuh pas kerusuhan itu harusnya di explore tuh, bagus tuh cerita itu, yang Dia kerusuhan tuh gak, yang explore. lagi dia mau turun tuh, yang dia mau Betul turun betul. si Gerard Ah, Butler. ah. Terus kan polisian atau tentara kan bilang, oh ini di lapangan sebelah tuh ada kerusuhan tuh, ada yang pada lari kan mau masuk ke atas kan. Hmm, hmm, hmm. Itu sebenarnya tuh yang bisa dieksplor, yang hal kayak gitu, malah tuh tahu-tahu ditembak-tembakin terus udah kan meledak, udah nggak ada berita lagi ya gak. Nah, kalau menurut gue itu Itu bisa dieksplor lebih panjang gitu, jadi di tengah-tengah ada sedikit actionnya sedikit gitu loh.
atau Hmm, adegannya. Gitu menurut gua. kalau lu kan merasa ini kurang aksinya nih dalam arti filmnya. Kalau kalau gue justru merasa memang Harusnya bisa. film ini pas emang untuk survive aja karena dia ini orang biasa nih. Ngerti gak? Jadi nggak perlu Hmm, jadi kalau kita bayangin Gabriel Fate Butler kenapa sih misal pas tembak-tembakan itu misalkan ada penjahat kenapa dia nggak pegang pistol atau adegan laga lah. Ya karena ini hmm, digambarkan ya dia seorang insinyur kalau ya kan seorang insinyur hmm. ya dalam arti ya dia bisa apa latar belakangnya apa ini sih kalau kebalikan daripada lu gue merasa sih cocok sih dia sih dalam arti di sini sesuai Hmm, dengan karakter yang dibuatnya hmm. seperti itu Ya, kalau menurut gue sih sedikit apa ya yang gue disayangkan ya. harapkan tiga, iya sedikit sayang kan banyak plot hole menurut gue sih, walaupun secara yang keseluruhan ya oke lah. yang lu bayangin apa nih misalkan kalau yang sorry bukan lu bayangin yang Nah, lu harapkan nih yang gue film. harapkan tuh gue Mm-mm. sebenarnya nggak apa-apa nuansa dramanya dikuatin nggak masalah, gue lebih seneng juga drama, tapi Mm. kayaknya sekuensinya tuh antara yang 1 jam awal tuh kayak kurang tertata rapi ya menurut gue ya. Kayak si Gerard Hmm. Butler jadi ter ini apa terjebak gitu, terjebak di peran-peran yang itu aja dan kurang ada yang spesial gitu, dengan ekspresi dia tuh yang orang panik ya, dengan ekspresi dia yang kayak orang tahu kan, gaya dia tahu kan, Tahu dengan tahu tahu. mata paniknya itu, dengan gabrak gubruk itu, gerabrak gubruk itu loh. Jadi kayaknya jadi terasa kurang, jadi terjebak di peran-peran yang seperti itu aja gitu. Mungkin kalau kita ngebayangin perannya mungkin dimainin bukan Gerard Butler, kita harus menemukan sesuatu yang fresh karena dia terlalu, kita sengat terlalu berapa kutub jelek ya, dengan gayanya memang seperti itu kan, Gerard Butler kan, paniknya Hmm. dia atau paniknya dia kan emang kayak gitu kan ya, tapi ini kayaknya dan ditambah si Mas bilang dengan ditambah kebodohan-kebodohan yang kecil-kecil gitu yang menjadi panjang, jadi ujung-ujungnya terus gini, terus yang bikin kesel lagi ujungnya ketemunya dengan cara kayak gitu kayak kurang pas gitu loh, ketemu akhirnya maksudnya tuh mereka bersua lagi dengan cara yang di tengah-tengah film seperti itu, kayaknya kurang ini Mas, kurang hype gitu loh, kurang klimaks gitu loh cara ketemunya ya loh, ya cara ketemunya gitu loh, udah ketemu terus banyak agak sedikit disayangkan tuh, saya mereka harus pergi lagi naik mobil kayak tuh gimana ya, kayaknya tuh kurang apa, adrenalinnya kurang dapet ya menurut gue ya, walaupun emang kata Mas unsur dramanya atau survive dari situnya mungkin mau digarapin kayak, tapi Trailernya. menurut gue tetap tetap kurang ini apa, kurang adrenalinnya, bukan soal adrenalin, sisi emosionalnya kurang dapat menurut gue ya, sisi emosional bukan yang gue bilang actionnya ya, Hmm. sisi emosionalnya kurang dapat, Kurang ditambah greget ya. iya kurang greget karena ketemunya kayak gitu ketemuannya mereka, Hmm. ditambah terus kayak dengan begitu mudah naik mobil kesannya santai-santai nggak ada apa-apa, nggak macet nggak apa, terus dia bisa ketemuan di kapal itu tuh, kapal terbang bisa pas banget waktunya, terus dia bisa ikut kayak gitu, kayak kurang juga, kurang ini ya. Nah, itu yang di ujung itu gue gak suka tuh. Gue berharap ya Iya, mereka mati semua sih. Jahat banget sih gue. Gue berharap mereka berkumpul. terus kok Ya jadi udah. kayak adegan waktu pesawat terbangnya goyang-goyang juga kayak kurang, untuk sekelas Gerard Butler, film sekelas Gerard Butler kayak sayang ya kayaknya ya. Nah, itu dia tuh nanggung ya. Nah, Maksudnya dalam arti yang justru yang tadi itu yang ke babak akhirnya menurut gue sih agak sayang sih iya menurut gue apalagi sayang, udah kayak gitu udah nabrak itu kok. CGI-nya kurang pas ya, CGI-nya kayak kurang indah ya, CGI-nya juga ya kurang halus gitu loh. Iya, ya untuk yang terakhir itu betul-betul. Nah, Sayang Mas. sebenarnya sih kalau kalau gue bisa bilang sih film ini sih sebenarnya ini drama thriller dengan latar bencana sih. Survivor, iya. Dengan latar bencana. Jadi ini bukan film bencana dengan latar drama bukan, tapi ini dibalik nih. Gimana kita mau menciptakan sebuah drama thriller nih, tapi ada latar belakangnya ini bencana. Nah, seperti itu. Nah, film ini sih kalau menurut gue sih kalau gue pribadi sih gue dapat Kasih sih dapat nilai berapa Mas? pesannya sih. Kalau gue pribadi bisa ngasih karena gue enjoy nih film ini bisa kasih 7 kan. Nah, Aduh 7 ya. kalau lu Gue 5 sih ya. jujur ya 5,5 lah. 5,5 10.
Gak apa-apa. Itu kan kesukaan dari masing-masing nih. Nah sekarang gue mau nanya nih, adegan memorable apa? Walaupun lo 5,5 pasti ada yang memorable nih. Adegan memorable ya, yang cukup membuat gua ya paling inget ya ketika dia tuh waktu dia udah ke bunker yang ada hitung 5, 4, 3, 2, 1, terus mereka tuh kayak kebayang-bayang kesannya tuh mereka tuh, gue bisa bayang mereka tuh kilas balik, mungkin ngerasa itu adegannya kayak mereka mau mati ya, ibaratnya ya mau mati, terus anaknya juga bilang kan, mana cahaya kilat, sampai bilang gitu kan. Iya kan. Terus tahu-tahu pas udah bangun, tapi pas udah bangun itu indah sebenarnya tuh kotanya tuh, waduh sayang banget sih masa dieksplor itu juga tuh. Itu kan berapa tahun kemudian kan? 9 bulan kemudian katanya bisa lihat itu ibaratnya ya. Tapi seolah-olah di film tersebut kan tuh katanya 9 bulan atau 9 tahun ya. Gue lupa tuh tadi kayak 9 tahun, tapi kayak seolah-olah tuh kayak baru kejadian 5 menit lalu, tau gak kesannya, tau gak? Dengan ekspresi mereka, tau gak? Kurang dramatisir, tau gak lo? Terus kesannya tuh seolah nggak ada perubahan daripada wajahnya dibrewokin atau betul. Seolah-olah tuh 9 menit akhirnya mereka udah selesai nih goncangan itu, akhirnya mereka lihat itu 9 bulan iya betul. Tapi seolah-olah tuh kayak baru kejadian yang goyang-goyangan itu kan. Betul, dan nggak ada tampang lusuh, orang stres nggak pernah lihat cahaya, ya kan? Nah itu. Nah itu dia yang kenapa gue bilang itu, yang babak terakhir itu gue nggak suka sih, itu sih babak terakhir itu terlalu buru-buru. Nah kalau gue berbeda sama lu, ada kan paling memorable gue ini adalah justru yang di awal-awal, di mana mereka lagi nonton yang bencana, tahu-tahu muncul tuh peringatan. Nah lu gimana tuh kalau lu jadi General Butler, anjir nih kenapa gue harus padahal gue udah diam-diam nih di TV, gue muncul lagi nih, teman-temannya kan pasti kan, kok lu dapet gue enggak nih, sampai harus memohon kan, temannya kan harus memohon kan, walaupun secara logika si Gerard Butler tahu bahwa memang nggak boleh ngajak orang siapapun, kalau gue ajak itu anak akan ditinggal di luar lebih sengsara dari mendingan dia sama keluarganya, istilahnya mati karena mencari jalan nih dengan keluarganya, daripada ditinggalin di airport tersebut kan. Terus tapi yang berikutnya itu apa? Iya mas, yang mana? Yang kedua itu yang gue suka adalah yang pas istri marah-marah. Ya lu kalau jadi gue gimana dong? Misalnya kalau ditinggal gini, akhirnya nggak taunya yang cewek itu tuh yang kepala. Anak saya aja nggak dapet ya. Bukan anak saya loh. Saya sendiri nggak dapet nih, semuanya yang di sini nih, yang kerja di sini. Sukarela ini artinya nggak dapet. Rela nih. Iya. Kita menunggu, kita tanda kutip mengisi waktu menunggu mati ini ya dengan mengerjakan apa yang tugas kita. Jadi itu tuh dua hal itu. Wow gila nih, maksudnya dalam arti menurut gue nih. Yang pertama, gimana kalau kita lagi sama teman baik nih, sahabat baik nih, teman anak kita nih, dalam arti tiba-tiba dapat pemberitahuan lu terpilih, sedangkan teman-temannya itu satu ruangan nggak ada yang kepilih. Itu perasaan lu gimana tuh? Campur aduknya gimana? Ngerti gak? Itu sih ada kan memorable gue dua itu. Itu yang paling memorable dua itu sih. Kalau yang aksi-aksinya malah gue sih nggak terlalu berkesan sih kalau menurut gue sih, seperti itu. CGI-nya jujur ya kurang ya mas ya. CGI-nya ya nggak sekelas yang ini sih, kayak misalnya kapal tabrakan, kayak kapal tabrakan dan lain-lain itu sih, itu cukup disayangkan sih. Tau nggak apa minimal ada kayak meteorit tuh kelihatan turun-turunnya gitu loh, nabrak-nabraknya kok nggak ada sih, aduh. Ya tadi minimal iya gue tahu, maksudnya nggak harus full kayak gitu, tapi ada minimal penampakannya kayak penampakannya kan yang paling kan yang itu tuh yang dia jatuh satu kota atau satu kota ke sapu habis kan. Iya tapi itu juga kayak kurang ini makanya kurang perfect gitu loh, kurang nyos tuh gak. Nah ini dia perfect. Karena dia cuma tampilin sudah kotak-kotaknya udah jadi usang semua kan. Mungkin nih di salah satu sisi ini lu menonton ini cukup berekspektasi tinggi dengan film ini sebagai film bencana alam nih. Sedangkan gue menonton ini berekspektasi biasa atau nggak tanpa ekspektasi sendiri. Gue cuma tahu Greenland paling ini film bencana alam lah, udahlah gue tonton aja. Nah jadi istilahnya mungkin itu yang membuat
gue bisa menerima, sedangkan lu mungkin kurang bisa menerima, Gue sih- mungkin salah satunya gue gitu sih ya. enggak sih, gue sebenarnya nggak terlalu berharap film disaster banget, enggak juga. Kan gue bilang cara ketemunya mereka itu kayaknya kurang Terlalu klimaks cepat, juga. betul. Nah, Enggak, itu bukan dia terlalu tuh cepet. Iya, terlalu kurang diramu dengan dramatisir, indah lagi. Iya, kurang endingnya dramatisir. kayak gitu lagi. 9 bulan kesannya baru 9 menit lagi. Ya, Bukan 9 menit, baru bisa 1, 2, 3, iya. 3, Akhirnya 2, selamat nih. 1, boom, habis itu Iya, buka pintu. iya, kesannya kayak gitu. Aduh. Terus nggak ada rambutnya tapi panjang-panjangin Iya. lah, main perewokan lah, matanya kusam Iya. lah, kan kayak di beberapa film kan abis mengalami di bunker kan pasti ada perubahan secara fisik ya. Iya. Terus Seperti itu. dengan ekspresi pertamanya juga kayaknya kalimat yang pertama juga aneh. Ih, ada burung. Masa gitu sih? kayaknya aduh, nggak tahu ya, kayaknya kurang pas aja sih menurut gue sih. Walaupun kita mau nggak mau sebagai seorang penonton ya dengerin aja, tapi kayaknya agak kurang pas ya. Kayak gue sering ingat kayak film Maze Runner aja gitu, kayak apa ya. Tapi masa ekspresi pertama itu ada burung sih? Ya karena mungkin ya itu, iya ada burung itu berarti ada kehidupan. Paling gampang kan lihat burung, nggak mungkin lihat singa, lihat apa mungkin ya, misalnya, Iya, atau ada simboliknya. Jadi misalkan kalau ada burung, kemungkinan itu ya pasti ada kehidupan. Atau mungkin ngikutin Nabi Nuh kali ya. Berarti kan sebagai kan lempar lepaskan burung ya. Apakah nanti akan kembali lagi membawa cabang. Tapi benar gak Mas kalau gue bilang Mas, jadi si Get Butter gara-gara film ini semakin mengukuhkan dia tuh terjebak di film-film yang seperti ini. Bener gak? Gue juga agak bingung nih jawabnya nih. Karena Gerard Butler kan dia bisa main drama, bisa main action, terus bencana alam juga kemarin kan ada 2 kali ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah ya semoga sih nggak terjebak lagi ya. Nggak terjebak lagi lah. Tuh, coba pengen lihat dia karakter yang ketawa, karakter yang jadi bapak yang banyak senyumnya gitu, yang gimana nih kayak terjebak di peran-peran yang seperti ini terus ya lama-lama ya. Ya mungkin karena dia udah dikenal sebagai film drama atau aksi kali. Kalau misalnya di film-film dulunya itu dia di film drama sih, drama percintaan kayak Ugly Truth ya. Ugly Truth itu komedi romcom kan ya, Bounty Hunter ya. Habis itu PS I Love You, istilah kan itu kan film-film awalnya dia kan itu kan menurut gue sih itu menggambarkan dia romcom. Terus di Nims Island juga kan dia main tuh. Nah kemarin-kemarin kan dia kan mulai sejak 300 kan dia kan orang kan lihat dia itu sebagai film apa aksi ya, iya kan. Terus kemarin itu kayak ada berapa kan Chasing Mavericks atau apa tuh yang terakhir The Vanishing juga tuh, ya kan. Itu kan drama juga tuh. Jadi kalau lu bilang terjebak ya kalau dispesifikin terjebak dalam film disaster kayak dia sih termasuk masih jarang sih. Justru dia yang terjebak itu di film aksi. Jadi dia mau bikin film. Yang gue bilang sih bukan kejebak di disaster sih, enggak. Terjebak di peran-peran yang seperti itu aja atau enggak? Kepanikan, gerabak-gerubuk, ritmenya ya. Iya, ritmenya gitu. Jadi ya, seorang penyelamat endingnya yang berantemnya nggak terlalu jago. Gitu loh istilahnya. Bisa aja, bisa. Nah ini nggak tahu nih apakah dia bisa mendapat tanda kutip ini seperti misalkan mendapat sebuah film peran yang menantang misalnya untuk sebagai yang bisa keluar jadi bisa di film-film festival lah ya kita ngomong ya yang bisa itu ya itu mungkin tergantung tawaran dan tergantung dianya juga. Dia kalau menurut dia menyukai menyukai hal-hal yang tidak rumit ya mainnya kan kayak film-film ini juga. Seperti itu sih kalau menurut gue sih. Anaknya bagus di acting. Kalau menurut gue sih masih oke lah anaknya ya. Kan dia kan anaknya juga jarang ngomong kan. Tapi ekspresinya itu pas waktu dia diculik tuh, pas dia gendong tuh, pasti bilang ini anak saya, ini anak saya. Menurut gue sih dia mimik wajahnya oke sih. Menurut gue sih itu yang kenapa cukup penting sih menurut gue sih. 3 orang sih yang penting. Morena juga bagus ya. Morena juga bagus ya. Bagus dia. Nah, seperti itu. Nah,
Kita kan ini kan ngomongin soal ini nggak terlepas nih. Pasti kan kalau kita nonton film Greenland, pasti kita mikir nih, aduh, kenapa sih nggak kayak gini? Kenapa sih nggak kayak film ini, film itu, film-film disaster lainnya lah ya. Lu termasuk orang yang suka nonton film disaster gak? Menikmati suka, atau? Jujurnya suka gue. Kenapa? Jujurnya suka. Maksudnya kenapa tuh lu suka? Basicnya memang genre yang termasuk favorit gue film kayak disaster gitu sih mas. Dan juga menurut gue apa ya, film disaster itu kayaknya, apalagi kalau disaster yang visualnya bagus ya, gue suka banget itu. Yang paling lu visualisasi yang End of the World gue termasuk suka itu, termasuk gue War terngiang. of the World iya, si Tom Cruise tuh gue suka adegan yang bolongin itu tuh, tanah kebolong itu tuh. Gue inget banget sampai sekarang, itu baru penonton baru sekali 2 kali paling. Terus kalau itu termasuk disaster gak ya? Filmnya itu Interstellar termasuk disaster gak ya? Interstellar bukan ya. Kalau disaster itu sci-fi. Kayak itu sci-fi. Kalau disaster itu kayak Deep Impact, The Day After Tomorrow, terus The Core ya disaster ya. Terus Armageddon ya. Terus kalau Volcano, Dante's Peak, Knowing termasuk kagak tuh ya, Knowing kan si Nicolas Cage ya. Atau San Andreas ya. San Andreas. Iya kan? Aduh, San Andreas iya sih. Itu film suka sih, gue suka yang visualisasi gitu. Tapi yang paling membekas itu sih mas, gue suka film itu sih, War of the World sih. Nggak tahu kenapa ya, suasana gue suka banget dari awal sampai habis tuh. Nggak terlalu banyak actionnya, nggak terlalu banyak serangan aliennya, tapi si Tom Cruise-nya memang bagus di sana ya. Kalau gue sih War of the World justru agak terganggu. Gue suka, cuman gue agak terganggu dengan teriakan-teriakan anak kecil itu. Si Abigail Breslin. Bukan Abigail Breslin, si Fanning. Oh iya, Elle Fanning ya. Waktu masih kecil kan dia kan. Iya Elle Fanning, iya. Dakota Fanning, sorry, bukan Elle. Dakota Fanning ya. Kakaknya. Nah, itu kan waktu kecil kan dia kan teriak-teriak terus dari War of the World itu, bagi gue aduh annoying banget sih nih. Kenapa harus dibuat karakternya? Tapi di tahun berapa itu, 2010 atau 2005 ya? Visualisasinya tuh udah keren bagi gue. Ya. Steven Spielberg sih 2005 ya. Oh itu Steven Spielberg ya? Iya, ya pastilah. Ngaruh juga berarti mungkin ya sutradara di balik itunya ya. Betul, karena ya tadi itu dia itu mau ke arah mana. Kalau Steven Spielberg kan di zaman-zaman itu emang dia suka sci-fi juga kan. Walaupun banyak yang nggak suka dengan ending War of the World kan. Kok cuman kayak gini doang. Tapi masuk akal. Menurut gue itu masuk akal, benar-benar masuk akal. Masuk akal dalam arti alien kan belum tentu bisa tahan dengan virus atau bakteri yang manusia bumi tahan kan, dalam arti kan seperti itu sebenarnya. Iya. Bagus sih. Iya, kalau film ini kalau dibandingin sama Deep Impact sama Armageddon gimana menurut lu? Armageddon sama Deep Impact terus sama kayak apa ya, kayak film apalagi itu yang sejenis tuh, Shining ya, The Sunshine ya. Sunshine itu film thriller lebih ke luar angkasanya ya, bukan itunya ya. Iya. Mereka sih lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, emosionalnya kali ya. Mungkin kalau yang film ini nih lebih ke arah ke Deep Impact ya. Kalau Armageddon kan ke arah aksi tuh ya, penyelamatan heroik ya. Kalau Deep Impact lebih ke arah drama ya. Kalau lo ingat lebih ke drama. Iya. Deep Impact tapi cukup bagus sih ya. Sampai di RCTI sekarang suka muncul, tetap masih ngangenin ya. Emang sih namanya nonton film-film disaster itu ada kesukaan, kenikmatan tersendiri dan ketakutan tersendiri sih. Betul. Tapi disaster bisa dibilang nowadays ini 5 tahun terakhir udah agak jarang ya. Udah jarang ya. Iya, itu kan The Day After Tomorrow
Dan yang Dennis Quaid itu The Day After The Day Tomorrow kan ya? Betul, itu udah lama. Itu keren, Itu itu sebelum- keren. Itu lebih keren daripada 2012 menurut gue sih. Iya, itu keren, jujur. Yang Dennis Quaid itu kan. Betul. Nah, The Day Itu After keren, Tomorrow itu keren. komplit nih. Komplit dari nih. segi drama, segi aksi, Drama segi ada, thriller, visual. Iya itu. Ya tapi emang nggak salah, bener yang lu bilang itu. Ini sutradaranya kan si Roland Emmerich. Ya Roland Emmerich gila. Ya mau diapain, dia main di Independence Day, Godzilla ya emang tergambar emang seperti karakternya itu. gitu ya, karakter seperti itu emangnya. Si Roland Emmerich terakhir filmnya apa Mas ya? Midway. Apa? Midway yang film perang bukan? Kurang. Midway. Midway film perang. ya. Lumayan kok, bagus kok. Kalau gue sih suka seperti itu. Film-film dia kan lumayan bagus. Iya, 5 tahun terakhir agak jarang ya, disaster ya. Disaster, iya agak jarang. Mungkin orang-orang kan udah capek kali. Yang ada Pompeii. Ya, Pompeii. Pompeii gue kurang suka tuh. Kurang suka iya maksudnya. Kayak yang keinget terakhir Pompeii, apalagi Geostorm itu doang palingnya. Pompeii itu agak setengah-setengah sih, dia mau sejarah. Kocak ya. Sejarah. Ceritanya itu kan film sejarah tuh, seharusnya sih bener bisa, tapi kayak mau ada cintanya, mau ada apanya, kayak agak ngeraba-rabanya itu jadi agak gimana. Tapi zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu malah lebih bagus ya. Itu film itu jauh yang pegunungan tuh, yang film pegunungan apa juga? Everest ya. Everest, betul. Itu keren tuh, gue suka tuh. Kayak gitu gue mah keren. Kenapa kan tuh unsur dramanya banyak, tapi kayak tuh sepanjang film kita kayak terasa masuk ke dalam dingin ya, ikut ceritanya. Iya, ikutan dingin, ikutin rasain itu apa pendakian itu loh. Kalau yang banjir itu Impossible, ada tuh ya The Wave, terus itu bagus ya. Yang film Korea apa tuh? Hyundai, yang itu yang banjir. Yang banjir sepanjang film ya. Itu apa judulnya tuh? Hyundai. Apa? Itu. Hyundai. Oh itu ya, itu gue ingat juga tuh, itu gila. Itu gila tuh sepanjang film banjir terus, gila itu. Ngeri. Ya ini kan kalau ini kita bisa klasifikasikan meteor, gunung Merapi, gempa bumi, atau banjir, ya kan? Iya. Seperti itu sih. Yang lengkap itu ya. The Day After Tomorrow ya, gila. Itu lengkap dan komposisinya komplit sih, bagus itu. Keren itu. Dibandingkan dalam arti 2012 yang ingin mencoba gila-gilaan, ingin mencoba ada unsur dramanya, tapi kayak dramanya itu promosinya gila-gilaan. Ya promosi gitu, gila-gilaan. Gue ingat adegan yang si itu tuh. Siapa tuh yang cowok itu, siapa tuh yang main film House of Cards? John Cusack yang dia lagi nyetir mobil terus ada apa? Meteor itu masa kayak gitu sih, dia lari meteor pas banget nggak dapet. Aduh. Nah itu dia tuh, padahal kan bintang-bintangnya enggak, itu kan gila-gilaan juga tuh. Sayang. Dan itu kan si yang sutradaranya sama juga kan, si Roland Emmerich kan. Si itu ya 2012 kan. 2012 itu sama kayak The Day After Tomorrow. Iya. Cuma The Day After Tomorrow lebih masterpiece ya. Iya. Ibaratnya tuh kalau film Jurassic Park tuh The Lost World itu ya Mas ya. Jadi ya. Ibaratnya The Lost World-nya. Itu sih sayang sih menurut gue sih. Tapi ya kita berharap nih kalau nanti ada film-film bencana disaster, mungkin. Iya. Harusnya lebih megah ya. Apa orang mungkin udah nggak zaman kali. Mungkin bencananya itu istilahnya kayak misalnya tiba-tiba nih nggak ada internet, tiba-tiba nggak ada listrik. Nah itu bagi orang masa kini dianggap bencana paling besar kan. Iya. Tuh, ada komen yang si Mas sempat rekomendasikan yang Jepang itu kan. Atau film Jepang yang mati apa tuh, mati listrik itu tuh nggak sampai habis, gue nonton tuh bagus juga tuh. Itu bagus lah tuh, gue lupa tuh judulnya itu. Si Mas Baik kalau nggak salah yang sempat rekomendasikan tuh. Betul. Survival Family. Nah iya, Survive Family ya. Film Survival Family itu, nah itu keren ya. Itu wajib nonton itu, Nah udah nonton habis. Gue mau udah nonton 2 kali, bagus itu. Anjay, keren gitu. Dan itu, nah ini dia nih film tanda kutip film bencana yang benar-benar bisa relate dengan
generasi keadaan saat ini nih. Listrik kalau benar-benar tiba-tiba mati total, itu tanda kutip menggoncang kehidupan kita. Nggak perlu ada gempa bumi, karena dengan listrik mati kita sumur pun air pun mau dapat dari mana? Iya. Kan kita kan pakai pompa listrik, jarang sekali nimba air manual kan. Nah kalau mau ya ini kali mungkin orang-orang mikir, nah ini nih yang Jepang ini pinter nih, dan nanti nggak perlu yang wah-wah, dengan sederhana tanpa budget tinggi. Iya, tapi itu benar-benar menggambarkan how to survive. Bahkan itu nanti kelihatan tuh mana yang jadi jahat, mana yang jadi orang baik jadi jahat. Nah itu kelihatan di situ tuh film tuh. Itu keren tuh. Kalau Greenland sih, kalau gue lihat tanpa dipungkiri ya, kalau kita bisa nebak-nebak, ini kayak budgetnya juga terbatas ya. Ya mungkin bisa dibilang. Iya. Bisa ya. Bisa dari tata kelola ceritanya sama ini ya, settingnya ya. Iya, kalau bisa dibilang sih seperti itu sih. Sayang banget. Gak apa-apa. Sebab semua orang cukup menantikan, ya ini sih opini pribadi ya, tapi semua orang cukup menantikan film itu, cukup menantikan ya, film-film disaster gitu. Nah, kira-kira ini Sobat BB69 gimana nih? Apakah pendapatnya nih gimana nih mengenai The Greenland nih? Apa enggak, saya enjoy aja, atau bilang ya emang benar nih film disaster kok kayak gini nih, film apaan sih? Nah, atau biasa-biasa aja. Nah, nanti komentar nih ya supaya kita tahu nih. Oke? Yeah. Wah, udah nggak berasa nih, udah hampir 1 jam nih. Gila, serius hampir sejam. Iya, serius udah hampir sejam nih. Oke. Sekali lagi terima kasih nih Mas Watching nih. Greenland nih ya. Sama. Iya, Greenland nih yang bener-bener Greenland banget. Udah bela-belain nonton tapi iya, ini film pertama gue setelah gue 3 minggu gak nonton beberapa film 2 jam, Mas. Ketiduran. Ketiduran nih, The Signal ini apa? Kalau kata orang tuh ada yang di quotes film ini. Ya itulah, tadi ada kayaknya masa ada tuh di salah satu kutipan di Greenland ya, dia bilang ya itu namanya alam, suatu kejadian alam. Ada tuh singkat gue, dia bilang gitu tuh. Ini sama kayak ini, sama kejadian gue, jadi ketiduran mungkin ya itu secara nggak langsung ya signal tubuh yang merespon, karena filmnya keanggap terlalu agak spesies, terlalu lambat dan kurang dramatisir ya. Tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh tubuh itu. Iya, tubuh nggak merespon, tubuh nggak. Iya, nolak tuh ini alam ini keadaan alam ini. Langsung shutdown, kayak mati lampu. Shutdown, hibernasi langsung. Tahu-tahu gue lihat kan screen mirroringnya, kok udah habis nih. Tapi rasanya endingnya gue nggak tahu kayak gimana nih. Oh berarti gue ketiduran, berarti ya udah ulang lagi 1 jam itu. Bahaya. Itu signal tubuh yang nggak bisa Mas, itu nggak bisa dipungkiri. Signal nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dimain-main, nggak bisa disetel. Oke. Mas Lebe 7 ya. Gue 7, gue enjoy dan gue menangkap apa yang ingin disampaikan sih, bukan karena gue yang tidak berarti gini. Kalau itu bisa digabungkan dengan bencana-bencana alam yang super oke, tapi ternyata kan ya tadi itu yang seperti kita tahu, mungkin nih budgetingnya atau CGI-nya kurang ya, daripada dipaksakan. Penggalan ceritanya sih menurut gue sih. Kalau lo agak merasa pace-nya agak lambat ya. Sama penggalan ketemuannya itu loh. Iya itu kan yang jadi masalah buat gue juga tuh di endingnya. Sama akhir tuh yang udah 1 jam 15 menit permasalahan premisnya di garap, yaitu mereka supaya bisa ketemuan gitu, tapi kayak ketemunya tuh kayak kurang dramatisir. Itu sih. Ya mungkin coba itu kalau ketemunya lebih dipikirkan lagi, lebih dramatisir, bagus pasti. Nggak apa-apa itu drama, baik unsur dramanya nggak apa-apa, tapi ketemuannya itu loh. Tahu-tahu si ceweknya udah datang ke rumah bapaknya. Nah itu dia nih yang ini kan yang kalau soal ketemu bapaknya kan emang dari awal itu kan emang udah direncanakan untuk rumah bapaknya, janjian sih. Dan ini mungkin ini tidak terlalu didramatisir, mungkin untuk
supaya tanda kutip itu membumi ketika. Tapi di satu sisi ini membumi, di sisi lain itu pesawat tabrakan gitu kok cuman mati 2. Ya membumi gimana ya, itu sih, itu ada agak ya, itu tadi gue bilang kan, di satu sisi ini bisa kelemahan, di satu sisi ini jadi kekurangan, pendaratannya bisa gitu lagi, pendaratan pesawatnya juga gitu lagi. Aduh. Iya, nah itu yang disayangin tadi itu, kenapa gue sampai berkomentar ya, lebih baik kayak di salah satu toko di Impact kan, salah satu kan ya dengan rela ya mati dengan bapaknya kan, pasti kan. Terus udah kayak MacGyver aja, pas udah jatuh, Toto ada pesawat lain, Toto gampangnya ngebantu dia naik ke truk deh. Iya, nah itu dia, aduh ampun. Ya seperti itu sih, nah itu endingnya ya, aduh. Terus mana yang ini, yang pakai gelangnya mana? Yang pakai gelangnya percuma dong, di awal digembar-gemborin gelang itu. Ya, karena semua orang, karena yang mau pakai gelang kan udah banyak yang mati. Iya, tapi kayaknya jadi sayang gitu loh. Kalau gue sih masuk di akal sih, dalam arti karena oke, misalnya yang terpilih misalnya 10 juta, ternyata yang baru datang 3 juta, terus ini ada yang datang nih, masa gue tolak? Ya udah masuklah, ini udah tinggal hitungan 10 detik doang, udah masuk cepetan. Ya gitu sih kalau gue sih, kalau gue pribadi gitu. Jadi saya yang terpilih misalnya 10 juta orang, yang berhasil sampai 5 juta, terus ini ada orang ilegal nih yang datang nih, ya daripada gue nggak terima 5 juta itu kan pasti nggak datang nih, ini tinggal 1 menit atau 3 menit lagi, ya udah masuk lalu cepetan. Kalau daripada nggak ada gitu ya. Bener kan, kita kan dalam arti daripada nggak ada nanti ngebantu ngebangun siapa, dalam arti ngapain. Tapi ya di awal kesannya tuh, maksudnya di awal itu kesannya tuh itu udah suatu hal yang penting banget gitu loh. Iya, dan filmnya jadi kayak itu tuh gak? Filmnya jadi endingnya tuh kayak film Into the Night tuh gak Pak? Into the Night. Ya film series Netflix itu loh. Jadi siapa aja bisa. Iya, kayak Into the Night kan, Into the Night tuh. Nanti mau season 2-nya nih. Aduh, kapan? Iya, kapan ya? Tuh gila juga tuh film tuh. Udah gembar-gembor sih sutradaranya tuh di IG-nya tuh. Semoga udah itu ada. Film Belgia. Itu keren tuh, itu wajib tuh. Kalau mau dengerin tuh nanti dengerin di episode yang sebelumnya tuh, kita udah bahas tuh. Iya. Jadi kangen itu gue, jadi benar-benar Polar Express nih, pengen ngikutin suasana si Mas Bebe nih. Cocok tuh bener tuh timing bulan ini nonton Polar Express tuh. Jadi kita nggak mumet lah, bisa kita nggak mumet nonton, kita lagi masa-masa kayak gini. Itu kemarin malam Polar Express nonton. Kepikiran aja Mas, kepikiran itu loh. Hebat loh. Jadi gue ajak anak gue nonton tuh malam-malam tuh jam 11 di 10, TV. Di TV, di Blu-ray DVD. Nah, itu gue nonton sampai malam, sampai jam 12 malam tuh. Matiin lampu ya. Matiin lampu. AC gue dinginin. Biasa kan bukan AC 23 tuh. 23 25 tuh. AC gue sengaja gue dinginin sampai 16 betul. Jadi merasa gue anak gue. Tapi enjoy ya, nggak ngantuk sama sekali ya. Iya, tuh sampai habis kok, sampai jam 12 habis tuh, pas banget tuh. Itu kan tentang Christmas tuh. Pas endingnya kan jam 12 malam tuh, istilahnya ya udah pas bener tuh jam 12 malam ending kan. Bagus, keren tuh, keren, pintar. Genius. Oke. Nah, Mas Watching, kalau misalnya sobat PB69 nih mau ngeliat review film Mas Watching nih, as always, hasta la vista, Watching Movie Channel ya, jangan lupa ya. Watching Movie Channel. Nanti ditunggu nih kalau sudah ada waktu-waktu sempat nih untuk ditunggu review-reviewnya nih ya. Tapi jangan kapok nih, diundang-undang lagi ya. Enggak dong. Malah kalau di saat ini kan lagi ini nih. Lagi apa? Free day. Lebih free. Nah, ini boleh terus. Nanti kita cari film selanjutnya nih Mas ya. Ditunggu aja nih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Sobat B69. Nantikan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, thank you. Hasta la vista. See you.